I'm at $13,000 a month. What more do you want from me? Oh my God. Oh, oh my God. Halo guys, balik lagi channel gue, FPO Jon Snow. Dan di video kali ini gue akan mereview game 10 yang aneh. Ya, gue bilang aneh karena Liverpool seri, City kalah, dan Arsenal bisa clean sheet lawan Leicester ya. Di game 10 ini gue dapat 48 poin. Sebenarnya masih di atas rata-rata ya, tapi tetap aja gue kena panah merah ke 73.000 dari yang sebelumnya tuh 65.000 ya. Dan penyebab red arrow ini sebenarnya adalah dari kiper. Di kiper gue pasang poster, dia gagal clean sheet, cuma dapat 2 poin. Sementara yang gue cadangin adalah si Ramsdale dapat 10 poin, kemarin main bagus banget lawan Leicester, save-nya banyak, dia banyak melakukan penyelamatan, dan kemarin yang dia save free kick-nya Maddison tuh bener-bener gila ya, world save banget. Ya sayangnya gue cadangin dia, tapi perhitungan gue sebenarnya cukup logis karena chance Arsenal untuk clean sheet dan Watford pun sama-sama rendah, dan sebenarnya sih Ramsdale menang di save point ya. Jadi kalau Arsenal nggak clean sheet, kebobolan gitu, Ramsdale masih bisa save point, masih bisa dapat save point dari penyelamatan dia gitu ya. Sementara Foster kalau udah kebobolan ya udah gitu, auto 2 point gitu ya. But it is what it is. Kita lanjut ke back. Di back itu mengecewakan ya, karena tadinya gue mainin 2 back City dan 2 back Chelsea, tapi cuman satu yang hasil, yaitu Rudiger 6 poin. Si temennya Aspi itu nggak main kemarin, akhirnya Cash yang naik 0 poin juga. Dan si City kemarin kalah 2-0 lawan Crystal Palace. Ini mengecewakan banget ya, apalagi Diaz back mahal. Gue kira dia bakal clean sheet di sini, tapi ternyata enggak, akhirnya cuma dapat 1 poin. Dan ya gue udah cukup bersabar lah sama dia sini, karena udah 4 game week sejak gue beli dia nggak pernah clean sheet gitu ya, dan nggak pernah attacking return juga. Cancelo pun sama gitu, gue expect ya dia bisa assist gitu ya di game week ini, tapi ternyata enggak juga. City nggak cetak 1 gol pun ke gawang Crystal Palace. Dan ya sejauh ini sektor terburuk gua dari 3 game terakhir itu kalau gue bilang sih di backnya ya, di sektor back. Dan di mid sendiri gua tadinya pasang 4 ya, tapi Simbeomo nggak main, jadi cuma 3, yaitu Salah, kapten gua 10 poin. Untungnya dia cetak assist ya. Kemarin lawan Brighton tuh Liverpool cukup sengit mainnya. Brighton main berani nge-press, dan Liverpool sedikit kewalahan ya. Dan dari hasil ini sih gue jadi berpikir ulang, apakah gue mau ke kapten Salah ke depannya, karena kita tahu semua Salah udah jadi template kapten ya untuk game week ini dan mungkin di game week selanjutnya. Dan lawan West Ham besok ini agak tricky. West Ham lagi bagus-bagusnya dan Liverpool main away, jadwal yang cukup susah, tapi kita tahu semua Salah ini fixture proof. Dia main lawan siapa aja, nggak peduli lawan tim besar atau lawan tim kecil, dia bisa cetak assist ataupun gol gitu ya. Dan mungkin ya kedepannya gue bakal berpikir lagi gitu, apakah gue mau terus kapten Salah apa enggak gitu ya, karena gue mau kejar ranking lebih tinggi lagi gitu ya. Dan selanjutnya itu Havertz, akhirnya dia dapat assist kemarin, tapi dari penalti. Dia dilanggar Darlow dan Jorginho cetak gol dari penalti, akhirnya dia dapat asisnya ya. Jadi sejauh ini dia nggak return dari gol atau dari asis dari kakinya sedikit pun gitu ya. Dan sejauh ini sih menurut gue performanya Havertz cukup mengecewakan ya, karena gue expect ya dia sebagai striker dia bisa jadi sumber gol, ternyata enggak. Gue melihatnya sih ada yang salah dari posisi striker Chelsea ini ya. Nggak Havertz, nggak Lukaku, selalu main terlalu
terlalu diapit oleh kedua back gitu ya, jadi terisolasi gitu, dan nggak banyak dapat bola juga gitu ya. Dan kemungkinan sih ini jadi taktiknya Tuchel gitu ya. Jadi si Havertz yang bakal jadi umpan atau decoy gitu ya untuk back lawan. Sementara si dua wingbacknya itu yang berperan lebih untuk menyerang gitu. Dan ini terbukti dari beberapa game terakhir, Chilwell dan James itu jadi focal point dalam penyerangannya Chelsea dan cetak gol gitu ya, dan cetak assist juga. Dan ini pun diberitakan juga ya di media Inggris bagaimana Tuchel sejak kehilangan Lukaku dia merubah strategi bakal bagaimana gitu. Dan kalau gue baca sih memang terkonfirm bahwa si Tuchel ini apa ya, lebih mengandalkan dua wingbacknya untuk menyerang gitu ya. Jadi Havertz sejauh ini memang nggak begitu berperan dalam attacking. Dan next itu Rafinha. Akhirnya dia dapat 9 poin. Kesabaran gue dari beberapa game week terakhir ini akhirnya terbayarkan di game week ini ya. Dia cetak gol lawan Norwich, dan ini udah gue expect dia pasti cetak gol karena pemain yang lagi off form pun kalau lagi lawan Norwich itu pasti bisa menghasilkan ya. Dan ini terbukti sekali lagi. Dan lawan Leicester sih gue pastinya akan mainin dia. Tapi yang jadi concern gue adalah dia ini kelihatannya rentan cedera ya, karena kemarin lawan Norwich dia di menit-menit terakhir mulai pincang gitu, merasa kesakitan di kakinya. Selain itu juga gue concern sama dia itu setelah international break, yang mana Rafinha ini kelihatannya udah jadi pemain inti di timnas Brazil ya, jadi pasti dipanggil. Dan setelah international break pastinya setelah pulang dari Brazil dia harus karantina dulu di Inggris, jadi kemungkinan bakal miss 1 game week gitu ya. Dan ini sih yang jadi kekhawatiran gue sama dia sejauh ini, yang paling besar gitu ya. Dan di striker ada Jimenez. Dia naik ya dari cadangan gue, tadinya gue cadangin dia. Akhirnya dia cetak 1 gol kemarin lawan Everton. Dan dengan jadwal Wolves yang cukup bagus ya, dan cenderung bagus sebenarnya di 4 game week selanjutnya, menurut gue untuk start dia sih layak lah gitu ya. Dan Vardy, ini yang mengecewakan lagi selain back gue. Vardy ini dari 2 game week terakhir nggak ngapa-ngapain, dan lawan Arsenal pun kemarin juga dia nggak ngapa-ngapain ya. Nggak kelihatan. Kayaknya kemarin pun dia nggak bikin shot ya gitu, karena bener-bener gue menonton Leicester kemarin lawan Arsenal, Vardy nggak kelihatan sama sekali. Lebih kelihatan si Maddison atau Tielemans atau ya whoever lah gitu, tapi Vardy bener-bener nggak kelihatan gitu ya. Dan gue sih masih mau keep dia 1 game lagi lawan Leeds gitu ya. Menurut gue lawan Leeds ini kesempatan terakhir dia untuk cetak gol, dan gue cukup yakin dia bisa cetak gol karena ya itu Leeds gitu ya. It's Leeds, come on. Leeds pasti bermain terbuka, dan dia lawan Norwich pun bisa kebobolan gitu ya, apalagi lawan Leicester yang attacking lagi bagus. Dan selanjutnya adalah Antonio ini kemarin West Ham cetak 4 gol, tapi Antonio nggak kebagian gol ya. Dia juga sama aja kemarin kayak Vardy, nggak kelihatan juga. Sekali-sekali bawa bola, tapi supply bola ke dia pun kalau gue bilang cenderung kurang ya. Dan kemarin pun West Ham menang lawan Aston Villa lebih karena tembakan-tembakan oportunis gitu dari jarak jauh kayak si Declan Rice gitu, dan selebihnya karena kartu merah gitu ya. Dan ya sayang aja sih Antonio nggak bisa memanfaatkan kartu merahnya Aston Villa gitu ya untuk cetak gol. Tapi walaupun jadwal kedepannya berat si West Ham, tapi gue sih bakal keep dia gitu kedepannya, karena gue belum bisa nemu pengganti dia yang lebih baik gitu ya. Jadi ya lawan Liverpool nanti kemungkinan bakal gue bench, gue nggak tahu bakal gue start apa enggak gitu ya, tapi yang pasti gue keep gitu.
Dan cadangan sendiri yaitu tadi Ramsdale 10 poin, dan Aspi 0 poin nggak main, Belmo juga nggak main, dan Douglas Luiz cedera ya, 0 poin juga. Dan ranking gue sejauh ini itu terus menurun sayangnya. Dari game week 7 itu gue tadinya 17.000 ya, hampir top 10k. Tapi turun ke 29.000 di game week 8, lalu turun lagi 65.000 di game week 9, dan di game week ini turun sedikit ke 73.000. Walaupun sedikit ya, sekitar 11%, gue sebenarnya cukup kecewa karena lagi-lagi tim gue on paper itu bagus, tapi kenyataannya enggak, zonk semua. Tapi ya gue udah menemukan masalahnya, inti permasalahan dari tim gue, dan gue udah punya solusinya. Dan solusinya ini bakal gue bahas nanti di rencana transfer gue ya. Dan perolehan poin kapten gue sejauh ini juga untungnya berhasil lagi. Di game 10 gue dapat 10 poin dari Salah. Walaupun kecil tapi ya tetap aja return gitu ya. Jadi sejauh ini gue udah return, hampir selalu return, jadi cuman 2 game week yang gagal. Dan inilah rencana awal transfer gue. Jadi gue mau transfer out si Diaz dan Aspi ke Livramento dan James. Si Diaz dan Aspi ini gue lihat jadi masalah di tim gue, karena setelah gue teliti lebih dalam lagi tim gue menemukan kesimpulan lah. Jadi kesimpulannya adalah di back gue, di defense gue itu terlalu konservatif. Jadi gue terlalu mengandalkan back yang defense daripada yang attacking gitu ya, karena di defense sendiri, di back maksud gue, itu gue punya Diaz 1, Aspi, dan Rudiger gitu yang bertahan. Udah tiga back yang bertahan, dan menurut gue itu strategi yang cukup buruk ya untuk di game week ini dan di game-game selanjutnya, karena kalau tim tersebut kebobolan, mereka nggak bakal bisa attacking return gitu ya, karena dia main di back tengah gitu. Dan dari 3 back bertahan itu sejauh ini cuma Rudiger yang memuaskan, karena selalu starter, hampir selalu starter, dan pasti clean sheet juga. Dan yang mengecewakan adalah Diaz dan Aspi. Sebenarnya nggak terlalu mengecewakan, tapi dengan performa James yang begitu bagus ya akhir-akhir ini, menurut gue Aspi sudah pasti bakal ditarik ke back tengah. Dan menurut gue dengan harga dia 6,1 sama kayak Diaz, mendingan gue ganti dia ke James ya. Oke, gue pernah bilang bahwa kalau kalian tuker back Chelsea kalian ke salah satu wingback Chelsea gitu ya, itu nggak worth it, gue bilang. Oke. Tapi di sini adalah maksud gue menukar Aspi ke James itu karena James ini underlying statnya dari 3 game terakhir bener-bener bagus. Kalau kalian lihat itu di Fantasy Football Fix, itu dari heatmap-nya, itu dari heatmap dan dari underlying stat, data-datanya itu menyerupai sama si Trent Alexander-Arnold. Bayangin loh, dari 3 game week aja. Cuma bedanya si Trent itu lebih ke assist, kalau si James itu lebih ke gol. Jadi menurut gua James itu pemain yang cocok buat gua untuk di tim gua yang nggak punya Trent ya. Jadi menurut gue sih kalau punya James itu bisa cover poinnya Trent Alexander-Arnold gitu ya. Dan Liverpool sendiri defense-nya pun sedikit leaky, dan kemarin pun terbukti dari 2 golnya Brighton ya. Dan akhirnya pun si Trent cuma dapat 1 poin. Dan jadwal Chelsea pun lagi bagus kemarin, selanjutnya maksud gue. Dan ya kalau James starter terus sih menurut gue selalu bisa hasil ya, karena yang gue bilang tadi, si Tuchel selama nggak ada si Lukaku itu bakal ngandelin 2 wingbacknya untuk menyerang. Dan James pun suka crossingnya bagus, dan shootingnya apalagi ya. Dan menurut gue layak banget dibeli. Dan Livramento sendiri ini gue ganti dari Diaz karena ya Livramento itu dari berapa game terakhir 4 atau 5 gitu ya, dia selalu return, selalu kalau nggak clean sheet dia pasti assist, dan kalau nggak salah sempat golin juga ya. Dan pergantian Diaz ke Livramento ini bikin
gue dapet duit banyak ya, jadi gue bisa simpen duitnya untuk pemain lain yang bakal gue target ke depannya gitu ya. Dan ya sementara ini sih gue udah bikin 2 transfer ya. Jadi free transfer gue udah habisin untuk 2 pemain ini. Dan untuk game week 11 sendiri sih kemungkinan gue bakal minus, tapi gue belum tahu siapa yang bakal gue beli lagi gitu ya. Jadi sementara 2 pemain ini yang udah fix gitu ya di tim gue. Dan selanjutnya gue mau bahas breaking news yang lagi heboh belakangan ini, yaitu Nuno out dan Conte in. Jadi si Nuno, pelatihnya Tottenham, udah resmi dipecat ya. Dan kemungkinan besar, dan kayaknya ini udah fix ya, si Antonio Conte yang jadi gantinya. Dan ini pun udah di-confirm sama Fabrizio Romano. Udah confirm and here we go. Jadi udah 99% ya. Dan ini jadi menarik karena kita tahu semua Conte itu pelatih yang hebat. Dia main di mana aja, dia ngelatih di mana aja, selalu menang, pasti menang trofi gitu ya. Nggak di Chelsea, nggak di Inter, itu dia menang beberapa trofi. Dan untuk Tottenham sendiri ini jadi menarik karena kita tahu semua kualitas Tottenham itu sebenarnya nggak jelek ya. Malah kalau gue boleh jujur, pemain Tottenham itu sebenarnya lebih bagus daripada Arsenal. Satu level lah di bawah di atas Arsenal gitu ya. Menurut gue dengan datangnya Conte ini bisa jadi ada perubahan, pastinya ada perubahan dari segi formasi dan taktik. Dan gue expect sih si Antonio Conte bakal mainin 3-5-2 dengan Son dan Kane di depan, dan kemungkinan si Reguilon dan Lucas Moura yang jadi wingbacknya gitu ya, jadi back sayap gitu. Dan ini berkali-kali dia praktekkan di beberapa tim, kayak di Chelsea pun gitu, dan di Inter Milan juga begitu. Kita tahu semua gimana dia memanfaatkan wingback ya, kayak dari Chelsea itu gimana dia memanfaatkan si Alonso sama si Victor Moses waktu itu, dan di Inter sendiri dia memanfaatkan si Hakimi dan Perisic juga ya, kalau nggak salah jadi wingback, Perisic atau Ashley Young gitu ya. Dan terbukti juara juga, dapat Scudetto di Italia. Dan gue expect sih ya gitu ya, si Spurs bakal main 3-5-2. Jadi yang menarik menurut gue sih, kalau Spurs di bawah Conte ada 3 pemain, yaitu Reguilon, Son, dan Kane. Reguilon menurut gue bakal jadi wingback yang berperan dalam attack gitu ya, kayak mungkin perannya bakal jadi kayak Hakimi gitu di Inter. Dan Son dan Kane pastinya bakal jadi focal point penyerangannya Spurs di depan. Dan kemungkinan gue nggak tahu si Conte ini bakal memanfaatkan si Kane bagaimana ya. Apakah Kane bakal dibikin lebih drop ke belakang gitu untuk cari bola, lalu mendistribusi bola ke depan ke Son gitu ya, yang larinya cepet. Kita mesti lihat lagi. Tapi sejauh ini sih gue lebih jatuh hati pada Son, karena Son bisa cari bola, bisa finishing, dan dia nggak butuh banyak peluang sebenarnya ya. Dan jadwal Spurs sendiri untuk 6 game week selanjutnya itu cukup bagus. Sebenarnya malah bagus ya sebenarnya. Sangat bagus, sangat bisa jadi target. Yaitu di game week 11 ini itu lawan Everton, game week 12 Leeds, selanjutnya Burnley, Brentford, Norwich, dan Brighton. Dan ya kalau gue lihat sih, kalau misalkan Conte langsung masuk di game week 11 ya, jadi dia udah melatih sebelum game week 11 dimulai, ini menurut gue bisa jadi instant impact. Dan kalau seandainya instant impact gitu ya, berdampak instan, pastinya Son dan Kane bakal berperan dalam attackingnya, dan lawan Everton yang lagi jelek, menurut gue mereka berdua bisa hasil ya. Dan ya dari 6 game week ini menurut gue sih sangat layak untuk mentargetkan pemain Spurs ya ke depannya. Tapi next kita harus lihat lagi bakal bagaimana gitu. Dan tentunya di konten review gue bakal bahas watchlist pemain. Yang pertama adalah Maxwell Cornet.
Walaupun ini pemain Burnley ya, karena berkali-kali gue bilang Burnley ini attackingnya nggak banget. Tapi yang menarik dari kemarin adalah Burnley lawan Brentford itu main cukup atraktif, cukup bagus, karena si Brentford tanpa kiper utamanya si Raya yang cedera, dan si Brentford ini cenderung main high defense line up gitu ya, high defense line gitu, jadi garis pertahanannya terlalu tinggi, terlalu maju ke depan, jadi space di belakang back itu bisa dimanfaatkan lawan, dan kemarin pun ini dimanfaatkan sama Cornet dan Woods ya, dan dua pemain tadi juga kemarin cetak gol gitu ya. Dan Cornet ini menarik karena dia main out of position, dia di FPL itu sebagai midfield, tapi kemarin dia main sebagai striker, duet sama si Wood. Ini menarik menurut gua, dan Cornet ini cukup eksplosif ya mainnya, dan jadwal 6 game ke depan pun cukup bagus, walaupun di game 11 lawan Chelsea, tapi di game 12 itu dia lawan Crystal Palace, lalu Tottenham, Wolves, dan Newcastle, dan game 16 pun menurut gua cukup bagus sebenarnya, walaupun lawan West Ham ya. Jadi kalau kalian yang lagi cari diferensial, mungkin Cornet bisa jadi pilihan gitu ya. Dan next gue mau bahas Emil Smith Rowe. Smith Rowe ini udah 2 game terakhir dia return terus. Alasan gue masukin Smith Rowe ke wasis pemain ini karena gue melihat si Smith Rowe ini pinter cari celah gitu ya antara pemain lawan gitu untuk dapetin bola dan shot gitu, dan ini terbukti kemarin lawan Leicester. Kalian lihat aja golnya dia lawan Leicester kemarin gimana, dia pintar cari celah, dan set piece cornernya Arsenal itu lagi bagus ya, karena kelihatan ini udah terlatih lah set piece-nya, dan udah 2-3 game terakhir Arsenal dapat gol dari corner, dan ini berbuah dari cornernya si Smith Rowe atau si Saka. Si Smith Rowe ini bakal jadi corner takernya Arsenal ke depannya, dan menurut gua sih ke depannya kalau si Arsenal dapat corner, si Smith Rowe ini bisa dapat assist ya, karena ya gue baca dari media-media Inggris lain pun mereka bilang Arsenal memang secara set piece corner tuh udah improve jauh, dan ini pun gue nggak pernah lihat Arsenal kayak begini. Mereka bagus dari corner, gue nggak pernah lihat dari musim-musim sebelumnya. Jadi kalau kalian lagi cari pemain yang murah di budget sekitar di bawah 6 juta gitu ya, menurut gue Smith Rowe bisa jadi pilihan, karena di game 11 itu lawan Watford ini menurut gue bisa jadi target banget, dan di game 13 itu lawan Newcastle, 14 itu MU, Everton, dan Southampton. Dan next gue mau bahas Reece James. Ini udah ada di thumbnail ya. Reece James ini gue sendiri udah beli karena gue lihat statistiknya, lihat heat mapnya, itu dia dari 3 game terakhir udah sama Trent Alexander-Arnold. Surprisingly, gue juga kaget ya. Bagus banget, dan dari grafiknya pun juga cukup mendekati, cuma bedanya memang si Trent Alexander-Arnold itu lebih ke assist, tapi si James itu lebih ke gol. Dia sendiri itu udah main 7 kali, ini dari awal musim ya. 7 kali itu dia udah golin 4, assist 2, dan shot in the box-nya 6. Dan kalau kalian lihat, shot in the box-nya itu cukup dalam ya, tembakannya. Dan dari 6 tembakannya itu dia udah cetak 4 gol loh, gila ya. Dan jadwal 6 game ke depan Chelsea sendiri ini bagus menurut gua, dan kalau dia ini selalu dimainin 6 game berturut-turut, ini bener-bener bakal gila banget poinnya. Dan sekarang pun udah jadi poin tertinggi di defense ya di FPL, cuman dari 2-3 game week loh. Ini bener-bener gila. Menurut gua sih Reece James sangat layak untuk dibeli. Oke, mungkin segitu aja dari gua. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa subscribe dulu, like, share, dan komen. Dan ya kalau kalian punya
pertanyaan seputar tim kalian, seputar FPL, boleh komen di bawah. Pastinya gue bakal jawab secepatnya. Dan gue FPL Josno, and I see you on the next video. Bye.